Shalom teman-teman, selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita akan merefleksikan sejenak mengenai kenaikan Yesus. Hal apa yang kita dapat ambil dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum itu teman-teman, mari kita satu di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga dan di bumi, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, siang hari ini, sore hari ini, dan di malam hari ini Tuhan, kami ingin merefleksikan sejenak tentang kenaikan-Mu ya Tuhan. Yang kami peringatkan pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami pengetahuan serta refleksi renungan Tuhan yang dapat memampukan kami di dalam perziarahan kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus karena kami siap mendengar. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11 yang akan saya bacakan dengan dengan perikop Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kekuasaan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Teman-teman, ada sebuah cerita. Ada seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya karena kecelakaan. Ia berkata kepada seorang pendeta. Dia bercerita, "Pak Pendeta, rumah ini sekarang terasa hampa. Semua barang masih ada, tapi hidupnya sudah tidak ada. Namun dalam perjumpaan-perjumpaan selanjutnya, eh, ibu ini mulai terlibat dalam komunitas orang tua berduka dan bahkan mulai membantu orang lain untuk bangkit. Dan dia berkata, ternyata anak saya belum benar-benar pergi. Saya masih bisa mencintainya lewat cinta yang saya berikan kepada orang lain." Mendengar cerita yang singkat ini, teman-teman, kita dapat memaknai sebenarnya begitu juga lah makna dari kenaikan Kristus yang kita dapat baca di dalam narasi ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11 adalah cerita perpisahan, namun bukanlah akhir. Yesus setelah berbicara kepada muridnya, dia terangkat dan tersembunyi oleh awan-awan yang ada di atas sana. Para murid terpaku memandang ke langit, mungkin dalam hening, dalam kebingungan, bahkan juga di dalam ketakutan. Perasaan mereka barangkali tidak jauh berbeda dengan kita ketika seseorang yang sangat berarti bagi kita itu tiba-tiba pergi. Dan contohnya ya, teman-teman, ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, keluarga kita, ayah ataupun ibu kita, atau bahkan kerabat sahabat kita, mungkin juga ketika kita kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, kekasih kita, pacar kita, atau istri atau suami kita. Dan sangat mudah bagi kita itu untuk menafsirkan kepergian itu sebagai ketidakhadiran. Bahwa di dalam konteks ini, Yesus yang telah naik ke surga itu tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi benarkah demikian, teman-teman? Kenaikan Yesus itu bukanlah bentuk penarikan diri. Ia bukan naik ke surga lalu meninggalkan kita sendirian. Sebaliknya, kenaikan itu adalah peralihan wujud kehadiran dari yang fisik menjadi spiritual, dari yang terbatas menjadi tak terbatas. Ia naik agar dapat hadir dalam setiap hati yang percaya. Seperti yang dikatakannya sendiri dalam Yohanes 16 ayat 7,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab dengan kepergian Yesus, Roh Kudus diutus untuk tinggal dalam hati manusia. Yesus tidak lagi berada hanya di satu tempat, tetapi ada di mana-mana. Di ruang doa yang sepi, di tengah keluarga yang bersedih, bahkan dalam langkah-langkah orang yang berjalan sendiri dengan iman yang goyah, iman yang rapuh. Namun apa yang membuat kenaikan ini tuh begitu relevan bagi kita hari ini? Yesus itu tidak naik karena tugasnya selesai dan ia ingin beristirahat gitu ya. Kita kerja capek ya udah istirahat. Yesus tuh tidak demikian. Ia naik karena dunia ini perlu dipercayakan. Ia naik karena kini kitalah yang harus meneruskan pekerjaannya. Dunia ini tidak dihindari. Sama seperti dunia, dia tidak menghindari dunia ini. Justru kita diminta untuk tinggal di dalam dunia dan membawa harapan. Bukan dalam bentuk penguasaan politik atau kekuatan lahiriah, seperti yang diharapkan para murid, tetapi dalam bentuk kasih, pengampunan, dan pelayanan yang setia. Seringkali kita menambahkan Allah itu langsung turun aja, mengubah keadaan, ya, menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, menghentikan peperangan, konflik dunia, dan membalikan keadaan itu secara ajaib seperti membalikan telapak tangan. Tapi kenaikan Yesus justru berkata sebaliknya. Aku naik dan sekarang kamu, kitalah yang menjadi tubuh Kristus di dunia ini. Maka ketika para murid berdiri menghadap ke langit, ada dua malaikat yang datang dan berkata, "Mengapa kamu berdiri menatap ke langit?" Pertanyaan ini menggelitik seakan berkata, apa gunanya terus menatap ke langit kalau misi kita di bumi ini masih ada? Jangan hanya menunggu mujizat yang datang dari langit, tapi jadilah wujud mujizat itu bagi sesama. Kristus telah pergi secara fisik, tetapi ia tidak pernah benar-benar absen. Ia hadir dalam setiap langkah yang berani mengampuni, dalam setiap tangan yang merawat orang sakit, dalam setiap suara yang membela keadilan, dalam gereja yang merangkul, bukan mengusir, dalam komunitas yang menyembuhkan, bukan melukai. Kita hidup bukan sekedar menanti surga di ujung waktu, tetapi untuk membawa rasa surga itu di tengah dunia yang remuk, yang rapuh, dan perlu adanya pelukan yang hangat untuk memulihkan keadaan dunia sekarang. Ketika kita memilih mencintai ketimbang membenci, mengampuni ketimbang menyimpan dendam, menolong ketimbang menghakimi, disitulah Kristus yang telah naik kini hidup kembali melalui diri kita. Yesus telah pergi, tetapi tidak meninggalkan. Ia naik, tetapi justru menjadi lebih dekat. Karena kini surga tidak hanya ada di atas sana. Surga hadir saat kasih menjadi nyata di antara kita. Amin. Teman-teman, mari kita tutup renungan kita pada pagi, siang, sore, malam hari ini dengan menutupnya di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas perenungan singkat yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan bersama-sama Tuhan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami, dan di dalam setiap pelayanan kami di dunia ini Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk melayani sesama kami, mewujud nyatakan kasih setia yang telah Tuhan berikan kepada dunia ini melalui diri kami kepada sesama kami ya Tuhan. Ajarilah kami untuk bersabar di dalam setiap langkah-langkah yang kami lewati, di dalam setiap perjalanan perziarahan yang kami lalui ya Bapa. Bersamalah dengan kami, besertalah dengan kami ya Tuhan. Karena kepadamu lah kami meletakkan harapan-harapan kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.